relevan sekali dengan situasi saat ini di mana semua orang berlomba-lomba ingin sehat. Nah, bagaimana caranya supaya sehat? Kita akan bicara dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh atau dalam hal ini nutrisi. Nah, nutrisi itu sebenarnya secara sederhana adalah apa yang kita makan. Nanti kita akan belajar ada makronutrisi dan mikronutrisi, tapi sebenarnya tubuh kita itu dibangun oleh apa yang kita makan. Nah, makanya gambar ini sangat menggambarkan sekali bahwa apa yang Anda makan itu adalah apa jadinya Anda. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa ya saya kok makin lama makin melar atau nggak tinggi ke atas tapi melebar ke samping ya. Mungkin kemudian bisa dilihat yang dimakan apa. Seperti dilihat di sini saya zoom, kalau makanannya adalah yang berwarna ini, yang nanti akan teman-teman belajar banyak nutrisinya. Kalau yang dimakan adalah buah atau sayur, maka kemudian badannya menjadi seperti ini. Tapi ketika yang dimakan adalah makanan proses, makanan yang diawetkan, atau makanan-makanan yang diolah dengan cara yang menimbulkan inflamasi, itu kemudian jangan heran kalau badannya melar gitu. Jadi mungkin kalau ketemu teman-teman yang ngomong, gila nih kok gue makin tua makin melar, ya itu karena satu, metabolisme tubuhnya sudah melambat, kedua, yang dimakan juga mungkin bukan yang bikin badan tumbuh sehat, tapi bikin badan tumbuh melar. Kayak gitu. Nah, ini juga sesuatu yang sangat bagus banget untuk diingat-ingat bahwa kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, misalkan saya kasih challenge deh, saya kasih challenge 28 hari ke depan makan buah minimal 2 kali sehari. Satu porsi itu satu piring minimal tiga warna. Terus lihat kulitnya dalam 28 hari ke depan tuh seperti apa. Karena sel itu diregenerasi selama 28 hari dan kulit adalah sel yang bisa terlihat. Jadi sebenarnya melihat seseorang sehat atau enggak dengan gampang bisa kita lihat dari kulitnya. Lalu juga liver itu butuh 5 tahun untuk diperbaharui. Sementara tulang butuh 10 tahun. Itu kenapa kita harus benar-benar memperhatikan. Kan katakanlah sampai saat ini teman-teman belum punya pengetahuan ini. Teman-teman belum telat karena masih ada waktu memperbaiki apa yang selama ini sudah kita rusak. Walaupun akan butuh waktu, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, ini yang ini saya print dan saya tempel di kulkas. Karena ini adalah cara yang paling gampang memberi pengetahuan kepada anak-anak saya. Biar mereka tuh dari kecil udah sadar bahwa apa yang mereka makan itu bisa melawan penyakit atau justru memberi makan penyakit. Nah, jadi sekarang mereka mulai, kalau dulu snacknya mungkin donat atau roti, sekarang masih cuman diselang-seling, kayak hari ini buah, besok mungkin boleh nggak buah, tapi intinya mereka udah mulai sadar. Kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya apa pentingnya makanan-makanan yang tadi berwarna-warni itu? Kenapa dibilang makanan-makanan itu bisa melawan penyakit? Karena ini semua. Nah, banyak orang yang tidak sadar bahwa sekarang ini banyak orang meninggal bukan karena penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri, kecuali saat ini ya, pandemik COVID-19, di mana penyebabnya adalah virus. Tapi kalau teman-teman pernah mendengar orang sakit jantung, lalu stroke, lalu kanker, itu adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak disebabkan oleh virus atau bakteri, tapi penyakit yang disebabkan oleh kurangnya nutrisi, sehingga penyakit yang disebabkan oleh degenerasi sel-sel yang menurun fungsinya karena dia rusak, sakit, atau mati, dan pada saat yang sama tubuh tidak punya kecukupan nutrisi untuk meregenerasi sel-sel yang sakit, mati, dan rusak tersebut. Kalau sel itu sama seperti manusia, mereka bisa lapar. Nah, kalau dia lapar tapi tidak diberi makanan yang sebenarnya memenuhi rasa lapar mereka, akhirnya mereka akan tetap kelaparan. Kalau tetap kelaparan, mereka akan sakit. Kalau mereka sakit, mereka nggak bisa berfungsi. Ketika sel tidak berfungsi, akhirnya organ tidak berfungsi. Satu organ tidak berfungsi, satu sistem organ bisa fungsinya rusak. Begitu sistem organ rusak, orang menjadi sakit. Misalkan kardiovaskular, atau
Misalkan kalau pembuluh darah tersumbat, kemudian kardiovaskularnya juga menjadi terganggu. Atau kalau tulangnya keropos, sistem tulangnya menjadi terganggu. Gitu. Jadi semuanya ini adalah sebenarnya tergantung dari apa yang kita makan. Nah, penyakit yang 5 di sini adalah 5 silent killer di dunia. Jadi bisa dilihat ada kardiovaskular, jantung, ada kanker, ada stroke, ada gangguan pernafasan, ada diabetes. Nah, mungkin PR-nya teman-teman adalah coba lihat mundur setahun ke belakang. Kalau mau riset kecil-kecilan nih, mundur setahun ke belakang, di antara keluarga, teman, atau tetangga yang teman-teman kenal, siapa saja yang meninggal dan mereka meninggalnya karena apa. Saya jamin pasti rata-rata karena 5 penyakit ini. Saya sendiri di keluarga saya, beberapa om meninggal karena serangan jantung, kakek saya, ibu nenek saya meninggal karena serangan jantung, ayah saya meninggal karena gangguan pernapasan, adiknya nenek saya meninggal karena diabetes. Beberapa teman kuliah saya yang seumur saya itu di tahun 2018 saja ada 4 orang yang meninggal karena serangan jantung. Umurnya masih 45 tahun di tahun itu. Jadi mungkin ini kan penelitian WHO, tapi teman-teman bisa melakukan penelitian kecil-kecilan untuk melihat setahun terakhir siapa aja sih yang meninggal dan meninggalnya karena apa. Nah, sebenarnya kenapa sih sel-sel itu bisa rusak atau sakit? Salah satu yang paling berpengaruh adalah kerusakan oksidatif. Oksidatif ini maksudnya apa? Oksidasi adalah situasi di mana sel mengalami kerusakan karena radikal bebas yang ada di udara. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol nih. Polusi udara kita nggak bisa kontrol. Stres kita bisa kontrol, tapi kadang-kadang susah. Kayak kita nggak bisa kontrol kapan kerja dari rumah berakhir. Tapi kita bisa kontrol nih, kita stres nggak menghadapi kerja di rumah. Lalu radiasi. Minimal kita sehari mungkin 18 jam pegang handphone. Bahkan ada orang-orang yang saat tidur lupa matiin handphone. Jadi belum terlambat. Sekarang saya share ke teman-teman bahwa sebaiknya kalau tidur handphone dan wifi di rumah mati. Kenapa? Biar radiasi elektromagnetiknya tidak ada. Biarkan sel-sel kita benar-benar fully istirahat. Terus juga racun, asap rokok. Mungkin kita nggak pengen ngerokok, tapi kita menjadi perokok pasif, sama saja. Nah, ini adalah hal-hal yang di luar kontrol kita. Nah, apa sih yang di dalam kontrol kita? Nanti kita lihat di bawah. Nah, ini contoh kerusakan oksidatif. Jadi kalau teman-teman eksperimen kecil nih, potong buah apel, tunggu beberapa detik, pasti akan menjadi coklat ini. Ini karena selnya terkena radikal bebas. Kenapa yang kanan tidak rusak? Karena yang di kanan sudah dikucuri jeruk nipis. Jeruk nipis itu mengandung antioksidan. Nah, kabar baiknya adalah kita bisa memperoleh antioksidan dari makanan, bahkan tubuh kita bisa memproduksi antioksidan sendiri. Bagaimana caranya? Kita lihat nanti ya. Nah, ini adalah contoh sel yang rusak. Ini adalah contoh bagaimana sel dirusak atau diperbaiki dengan apa yang dimakan. Jadi yang di kiri adalah sel manusia yang sehat. Diambil darahnya, dilihat di bawah mikroskop, seperti ini konfigurasi selnya. Nah, kemudian si orang ini diberi makan Happy Meal. Ada burger, ada french fries. 20 menit kemudian darahnya diambil lagi. Ternyata selnya rusak. Ini adalah contoh sel yang rusak karena makanan cepat saji, fast food, junk food. Saya selalu bilang sama anak-anak, kalian ingat ya, yang kalian makan itu akan menjadi sel kalian. Kalau kalian makan makanan sehat, selnya sehat. Kalau kalian makan junk food, selnya jadi junk cell. Kalian mau punya sel yang sehat atau sel yang sakit, begitu. Nah, yang di kanan itu adalah setelah orang ini makan Happy Meal, diambil darahnya, kemudian dia diberikan vitamin, mineral, dan antioksidan. Dalam hal ini salah satu produk yang nanti akan saya share. Setelah 20 menit kemudian, darahnya diambil, selnya kemudian mengalami perbaikan. Hanya dalam 20 menit setelah mengkonsumsi vitamin, mineral, dan antioksidan itu. Bisa dilihat ada perubahan, ada perbaikan, walaupun tidak sesempurna di sebelah kiri. Itu yang kemudian membuat saya sekarang mikir-mikir nih kalau makan. Apakah yang saya makan itu akan memperbaiki sel saya atau merusak sel saya? Kayak gitu. Nah, apa sih makanan-makanan yang
bisa memperbaiki sel. Seperti yang tadi saya bilang, makanan-makanan yang berwarna ini. Semua sayur dan tumbuhan itu punya fungsi masing-masing untuk sel kita, tergantung dari warnanya. Makanya tadi saya bilang challenge-nya adalah makan buah sehari 2 kali, tapi sekali makan 3 warna. Saya sendiri biasanya pagi sarapan buah itu minimal 5 warna di dalam mangkuk saya, kayak gitu. Kenapa? Karena saya tahu sebenarnya saya butuhnya lebih dari 5 vitamin, tapi susah juga ya kalau harus makan buah 13 warna. Nah, karena saya nggak mau susah-susah minum makan buah 13 warna, akhirnya saya pakai suplemen yang nanti akan saya share apa suplemen favorit saya. Nah, kenapa emang butuh suplemen? Karena ternyata saya tuh memang dari dulu suka buah dan sayur, tapi saya baru sadar saya butuh suplemen itu belakangan setelah saya belajar tentang ini. Jadi kebutuhan nutrisi kita itu sudah diukur oleh para ilmuwan. Lalu dibahasakan itu RDI, Recommended Daily Intake. Asupan sehari-hari yang direkomendasikan, atau kalau di bahasa Indonesia itu namanya AKG, angka kecukupan gizi. Jadi di sini dibilang nih bahwa untuk mendapatkan semua kecukupan nutrisi, kita harus makan buah dan sayur itu 8 sampai 13 porsi sehari. Sekarang kita aja itu kalau kita tidur 6 jam sehari, berarti kan kita cuman melek 18 jam ya. Kebayang nggak kalau kita melek 18 jam tapi harus makan buah dan sayur 8 sampai 13 kali. Itu kan artinya kita setiap 1 jam atau 1,5 jam harus makan. Nggak mungkin karena kita ada kerjaan lain selain makan. Plus nanti mahal banget pasti jadinya kayak gitu. Nah, kenapa harus makan sebanyak itu? Penyebabnya adalah karena tanah kita, tempat di mana sayur dan buah-buahan itu mendapatkan vitamin dan mineral, sudah mengalami penurunan komposisi. Jadi ini bisa dilihat ini adalah penelitian dari WHO. Jadi ini adalah tanah-tanah di dunia yang sudah mengalami kekurangan zat-zat bahkan sampai lebih dari 50%. Di Amerika Utara menurun 85%, di Asia menurun 76%, termasuk Indonesia. Nah, ini ada contohnya. Kayak gimana sih tanah yang kekurangan gizi? Bisa dilihat di kiri, 1900 tanahnya masih kaya dengan vitamin mineral. Lalu di kanan sudah kosong. Nah, artinya apa? Artinya kita memakan sayur dan buah yang sudah juga miskin nutrisi. Ini adalah salah satu contoh yang membuka mata saya bahwa nggak, no matter berapa banyak saya makan sayur, saya tetap butuh suplemen. Kenapa? Sehari-hari kita butuh 15 mg vitamin E. Dulu itu cukup dengan makan bayam 1 cup di tahun 1900. Tapi di tahun 2017, untuk dapat 15 mg vitamin E, kita harus makan 13 kilo bayam. Nggak mungkin ada orang yang bisa makan 13 kilo bayam. Karena selain capek ngunyahnya, kalah kambing, plus juga kita nanti malah akan asam urat. Karena kan di dalam bayam itu nggak cuma terkandung vitamin E aja, tapi ada purin juga, kayak gitu. Nah, ini kira-kira yang membuat apa yang kita makan sebenarnya sangat jauh kandungan nutrisinya. Praktek pertanian. Jadi mungkin teman-teman kalau dulu orang panen sekian lama, sekarang baru beberapa bulan udah dipanen. Atau misalkan buah nih, kalau misalkan saya sarankan teman-teman makan buah lokal, karena kalau buah lokal itu kemungkinan dipetiknya saat udah matang. Kalau buahnya harus dikirim 2-3 hari dari katakanlah luar Jawa, itu kan berarti dipanennya sebelum matang. Nah, ketika buah dipanen belum matang, vitamin dan mineralnya belum terbentuk sebenarnya. Jadi ada beberapa praktek pertanian, penyimpanan, pengawetan yang membuat sebenarnya kandungan nutrisi di dalam makanan itu menjadi jauh berkurang. Atau mungkin cara kita masak yang salah. Semua kita di deep fried, padahal kayak keripik bayam, nggak ada gunanya. Vitaminnya hilang, seratnya juga hilang. Padahal kita makan bayam pengen dapat vitamin atau serat. Atau deep fried ayam aja. Padahal ketika di deep fried, protein hancur, teroksidasi. Jadi praktek pertanian maupun cara memasak bisa juga membuat sebuah makanan menjadi kehilangan kandungan nutrisi. Nah, oke, kalau gitu
Kalau memang yang dimakan nggak cukup nutrisinya, kita butuh suplemen. Tapi gimana ya cara milihnya? Karena faktanya tidak semua suplemen dibuat sama. 54% suplemen yang diuji itu tidak hancur dalam 20 menit. Kenapa? Kenapa penting banget penyerapan ini atau hancurnya suplemen? Karena kalau tidak hancur dalam sekian menit, bisa jadi apa yang kita makan belum terserap sudah dibuang lagi. Sayang kalau kita minum sesuatu mahal-mahal, tapi akhirnya cuma jadi air kencing mahal. Kayak gitu. Nah, ini yang kemudian membuat saya memakai Usana, karena Usana sangat berbeda. Pertama, bahan-bahannya unggul. Jadi semua kandungan Usana itu harus punya sertifikasi yang sangat ketat. Di antaranya adalah organik dan tidak GMO. Jadi ada GMO adalah genetically modified object, di mana bibit sebuah tanaman itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya dia gampang dipanen. Padahal ketika sudah dimodifikasi, dia bisa memicu kanker karena terjadi mutan-mutan yang tidak normal di dalam sel-selnya. Terus Usana juga formulanya itu nggak dibuat asal-asalan, tapi sudah ada penelitiannya. Tadi mungkin teman-teman lihat video Dr. Maren Wens, beliau itu sebelum mendirikan Usana tahun 92, sudah sejak tahun 74 menjadi peneliti, dan beliau memang pakar di bidang sel dan imunologi. Jadi kalau ngomongin sel, kalau ngomongin daya tahan tubuh, Dr. Maren Wens adalah ahlinya. Dan dia membuat komposisi suplemen-suplemen Usana berdasarkan penelitian dia bertahun-tahun. Nah, Dr. Maren Wens sendiri karena dedikasinya di bidang penelitian sel, tahun 97 itu mendapat penghargaan Albert Einstein Award. Jadi ada Lifetime Achievement Award untuk orang-orang yang sudah berdedikasi di bidangnya lebih dari 30 tahun. Jadi beliau sejak tahun 70-an sudah menjadi peneliti, fokusnya di sel dan daya tahan tubuh, sampai sekarang tahun 2020, artinya sudah 50 tahun. Lalu di sana juga punya tim ahli yang terakreditasi. Jadi walaupun Usana cuma punya produk belasan, Usana punya 87 ilmuwan yang bekerja secara full time di laboratorium Usana untuk membuka terobosan-terobosan baru dan selalu meningkatkan kualitas. Seperti tadi saya sebutkan suplemen yang vitamin mineral antioksidan, itu namanya Celsensial, itu adalah generasi ketiga dari Celsensial. Tahun 92 ketika Usana baru berdiri, produknya baru satu, namanya Essential. Kenapa disebut Essential? Karena basic, fondasi kesehatan. Isinya 13 vitamin, 13 mineral, dan antioksidan. Lalu di-upgrade lagi menjadi Essential yang baru. Lalu 2 tahun lalu, tahun 2018, di-upgrade lagi dengan teknologi intelligence menjadi Celsensial. Jadi di satu produk aja selalu ada terobosan baru, selalu ada peningkatan. Kebayang nggak dengan produk-produk lainnya yang selalu Usana keluarkan. Nah, satu hal lagi yang juga kemudian tidak dipunyai oleh suplemen lain adalah Usana punya jaminan atlet. Jaminan atlet ini adalah Usana punya sekitar 4.500 atlet di seluruh dunia, elit atlet, rata-rata mereka pemegang medali emas. Nah, mereka ini mengkonsumsi Usana tanpa dibayar, karena mereka satu orangnya dijamin $1 juta. Bahwa apa? Bahwa Usana tidak mengandung substansi yang berbahaya dan juga tidak mengandung doping. Jadi mungkin teman-teman tahu, atlet-atlet ini kalau mau latihan itu akan diperiksa darahnya. Dan Usana menjamin bahwa apa yang ada di Usana itu semuanya makanan, tidak ada bahan berbahayanya. Nah, ini lebih jauhnya standar Usana. Usana secara sukarela mendaftarkan manufacturer-nya ke FDA, Food and Drug Association. Biasanya manufaktur farmasi atau obat itu yang harus didaftarkan karena ada standar-standar tertentu. Tapi Usana walaupun memproduksi suplemen yang hitungannya adalah makanan, manufacturer-nya dibangun dengan standar farmasi. Itu kenapa kemudian Usana juga memproduksi suplemen yang standarnya standar farmasi. Nanti kita lihat di slide berikutnya, maksudnya standar farmasi itu apa. Terus Usana juga punya
sertifikat dari NSF. Ini kalau teman-teman lihat ada 2 NSF di sini. Yang satu adalah NSF biasa, yang untuk kita, konsumen sehari-hari. Yang satunya adalah NSF Sport. Kenapa Yusana mendaftarkan diri di NSF Sport untuk dapat sertifikat? Karena lagi-lagi di NSF Sport itu standarnya jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak bahan-bahan yang dilarang dan disarankan. Jadi Yusana memang komitmennya itu selalu strive for the best. Manufacture-nya didaftarkan di FDA, produknya dibuat dengan standar farmasi, sertifikatnya juga walaupun Yusana dikonsumsi orang secara umum, tapi Yusana tetap mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat yang NSF Sport. Nah, ini dia beda pharmacy grade dan food grade. Di food grade itu tidak ada standar berapa lama bisa diserap. Sementara di Yusana, kalau di pharmacy grade, penyerapannya itu maksimal 45 menit. Nah, sementara produk Yusana rata-rata 20 menit itu sudah terserap. Lalu bahan-bahannya di Yusana sebelum diproses itu diproduksi. Tadi saya sudah bilang kan, setiap bahan yang masuk ke Yusana itu harus punya sertifikat tertentu. Lalu dosisnya tepat. Ini yang paling sering saya edukasi ke teman-teman saya yang selalu nanya, nih, kok minyak ikannya Yusana lebih mahal ya dari minyak ikannya merek ini? Saya tanya, itu harganya berapa? 400.000. Kalian minum berapa? Oh, karena gue ada kekentalan darah, dokter gue sih nyuruh minum 8. Pas saya hitung-hitung, oke, kamu ini beli 400.000, minum sehari 8, kamu beli punya Yusana harganya 400.000, minum sehari cukup 2. Artinya dalam sehari kamu menghabiskan uang mana yang lebih mahal? Dia mikir, oh iya ya, jatuhnya sehari gue lebih mahal kalau minum yang ini. Kenapa ini gue mesti minum 8, kenapa ini minum 2? Saya bilang, itu karena apa yang dikandung Yusana, apa yang tertera di botolnya, itu memang apa yang ada di setiap tabletnya. Sementara yang food grade itu mereka hanya wajib 20%. Jadi kalau teman-teman mau mendapat manfaat yang nggak maksimal sih, manfaat yang standar aja dari vitamin yang dibeli, yang standarnya food grade, makanlah 5 kali lipat, baru itu memenuhi standar sebenarnya. Kemudian teman-teman bisa hitung murahan yang mana jadinya. Kayak gitu. Nah, karena Yusana diproduksi dengan farmasi grade di mana dosisnya tepat, Yusana kemudian bisa diresepkan oleh dokter. Teman-teman pasti mengerti kan, kalau dokter meresepkan sesuatu itu artinya teman-teman harus butuh setepat itu untuk sembuh. Misalkan, kayak dulu saya pernah Oktober 2018 saya patah tulang ekor. Saya harus minum, saya waktu itu harus minum kalsium satu hari itu 1.800 mg atau apa. Terus dokternya mau kasih resep saya, akhirnya saya bilang, dok, saya udah punya suplemen sendiri. Saya kasih ingredientsnya, dia bilang, oh ya udah minum aja itu. Kenapa? Karena dicek juga pasti. Jadi setiap dokter itu punya buku yang berisi perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obat atau suplemen yang dibutuhkan. Nah, Yusana itu, walaupun bukan obat, tercantum di buku itu. Jadi di Amerika ada PDR, di Kanada, Eropa ada CPS, di Asia ada buku MIM. Nah, ini juga beberapa sertifikat lagi. Nah, kalau perusahaan lain itu pasti setiap perusahaan bilang produknya terbaik ya. Bu Regina, bisa tolong di-mute, Bu? Nah, kalau perusahaan lain itu pasti bisa bilang bahwa produknya terbaik. Nah, Yusana dibilang terbaik bukan kata Yusana, tapi kata pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan Yusana. Ini adalah Dr. Lalmi William dari Kanada, dia anggota Parlemen Kesehatan. Jadi dia bersama 80 saintis lainnya itu mendirikan yang namanya NutriSearch, yang kerjanya meneliti suplemen yang beredar. Dan hasil penelitiannya setiap 3-4 tahun sekali itu diterbitkan dalam buku, ini dia bukunya, Nutritional Comparative Guide. Nah, di buku ini Yusana itu mendapatkan peringkat tertinggi. Jadi teman-teman bisa lihat, ini di bawah edisi kelima, di atas edisi ke-6. Jadi di edisi kelima saat itu Yusana mendapat peringkat 5 bintang, 5 star gold.
bersama 3 perusahaan suplemen lain, Douglas, TrueStar, Blueberry. Di edisi ke-6, Yusana mendapat peringkat Platinum Plus dan satu-satunya. Jadi dalam 4 tahun Yusana melesat dari 5 bintang menjadi Platinum Plus. Itu memperlihatkan bagaimana Yusana selalu berinovasi sampai yang lain nggak bisa ngejar inovasinya Yusana. Karena dari edisi kelima 1 dari 4 terbaik, di edisi ke-6 menjadi satu-satunya terbaik. Nah, ini adalah atlet-atlet yang memakai Yusana. Teman-teman bisa lihat di YouTube. Ini Mbak Dede Herawati. Jadi Mbak Dede ini tahun ini umurnya 40 tahun. Jadi saya ingat banget tahun lalu dia umur 39 itu ikut triathlon, masih dapat medali emas, di mana dia bertanding bersama orang-orang yang umurnya masih 20 tahunan. Nah, saya pernah ketemu dia waktu launchingnya Prokosa. Saya ketemu Mbak Dede, saya tanya, Mbak, kamu minum vitamin sehari berapa? Oh, tergantung Mbak, tergantung saya lagi bertanding apa enggak. Oke, kalau lagi sehari-hari, kalau lagi nggak bertanding cuma latihan, Mbak Dede minum berapa? Dia sehari minum 60. Pagi 20, siang 20, 3-20. Saya kaget kan, saya tanya, Mbak, kok banyak banget? Nah iya kan, saya dari jam 9 sampai jam 5 itu latihan, Mbak. Berarti ada oksidasi di dalam tubuh saya, itu kenapa saya pakai porsinya double. Terus tulang-tulang saya juga pasti butuh direparasi setelah itu, makanya saya minum magnekalnya double. Magnekal itu selain buat tulang juga buat otot. Jadi buat teman-teman yang hobi olahraga, setiap sehabis olahraga minum magnekal tuh enak. Badannya biasanya saya nggak pegal-pegal karena dia merilekskan otot. Dia mengandung magnesium yang bisa merilekskan otot. Nah, kita akan lihat produk apa aja yang di Indonesia. Nah, ini Cellsential yang tadi diberikan ke dokter yang diambil darahnya untuk dilihat sel-selnya. Jadi ini yang membuat ini adalah suplemen yang dibutuhkan tubuh kita setiap hari supaya bisa meregenerasi sel baru, membuat sel baru, memperbaiki sel, mengobati sel. Ini adalah makanannya sel. Makanya Yusana menyebut dirinya cellular nutrition company, perusahaan nutrisi sel. Memang yang dikasih makan sel. Apa sih isinya? Ada 13 vitamin, 13 mineral, 20 antioksidan. Dan tadi kan saya sudah sebut ya, kabar baiknya adalah kita bisa dapat antioksidan dari makanan. Dan tubuh kita bisa memproduksi antioksidan sendiri. Nah, Cellsential ini sudah dilengkapi dengan teknologi Intelligent, di mana salah satu yang dilakukan oleh Intelligence adalah membuat tubuh memproduksi antioksidan. Pentingnya apa sih tubuh kita memproduksi antioksidan? Kan bisa dari makanan. Jadi antioksidan yang kita dapat dari luar namanya eksogen. Satu eksogen itu mengikat satu radikal bebas. Jadi kayak polisi ya. Satu eksogen nangkep satu radikal bebas. Sementara antioksidan yang dibuat tubuh adalah endogen, di mana satu endogen itu bisa mengikat 100 sampai 10.000 radikal bebas. Kebayang ya, dengan minum Cellsential, badan kita bisa memproduksi endogen, di mana endogen itu bisa sebagai polusi itu kekuatannya minimal 100 kali lebih kuat dari antioksidan yang kita dapatkan dari makanan. Lalu ada Yusanimal. Nah, Yusanimal ini sama seperti Cellsential, tapi dia buat anak-anak. Saya banyak banget dapat testimoni dari Yusanimal. Ada yang bilang, nih, anak gue sekarang lebih tinggi dari temen-temennya. Sampai temen gue nanya, lo kasih apa anak lo? Ada juga yang anaknya autis. Pakai Yusanimal, sekarang udah mulai bisa diajak ngobrol. Bahkan teman saya ada anaknya autis, tapi dia nggak minum Yusanimal, dia minum Cellsential sama Biomega. Itu dalam waktu 2 minggu dia bisa diajak ngobrol, dan akhirnya saat umur 17 dia mengizinkan anaknya untuk bikin SIM dan naik motor. Dia cerita ke saya sampai nangis, dia bilang, nih, thank you ya udah ngenalin Yusana, karena gue nggak kebayang kalau tanpa Yusana gue nggak bakalan nih ngelepas si Ben punya SIM dan naik motor sendiri. Jadi anak ini biasanya disuruh mandi aja harus 7-8 kali baru bisa mandi. Tapi dengan minum Cellsential dan Biomega, disuruh sekali dia dengar dan melakukan. Jadi itu.
Nah, Propafanol sih ini favoritnya teman-teman saya karena bikin kulit kenceng. Jadi teman-teman saya bilangnya ini botox in the bottle. Kenapa dibilang botox in the bottle? Karena dia membantu tubuh memproduksi kolagen. Nah, kolagen pentingnya apa sih? Supaya sel-selnya elastis. Makanya kemudian ini baik banget buat kardiovaskular karena problem di kardiovaskular biasanya adalah kelenturan pembuluh darah sama bilik kiri jantung atau pompa jantung yang kurang kuat kayak gitu. Nah, kokinon juga bagus untuk. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini ada warna-warna tertentu. Jadi yang warna merah ini adalah bagus buat kardiovaskular. Nah, kokinon ini baterainya sel. Baterainya sel. Jadi kalau orang-orang yang mau olahraga, terus buat jantung, terus juga mohon maaf buat yang para laki-laki di sini atau ibu-ibu yang suaminya butuh keperkasaan bisa ngebantu juga. Saya kemarin ada satu teman saya bilang kan dia lagi ada masalah sama kardiovaskularnya, jadi saya kasih Propafanol, saya kasih Salsansial, Biomega, Propafanol sama Kokinon. Terus dia bilang gini, Mi, laki gue bilang gue sekarang gahar. Ini apa yang bikin gue gahar? Oh, kemungkinan Kokinon ya. Jadi kalau supaya lo nanti apa nggak supaya suami lo nggak kewalahan ngadepin lo yang gahar, kasih juga dia Kokinonnya. Lucu banget. Jadi hari ini kemarin juga kita dapat testimoni yang lucu dari Propafanol. Ada ibu yang bilang, Mbak, aku minum vitamin C-nya Yusana kok, maaf, payudaraku jadi kenceng dan gede ya. Kita ngakak semua, kayaknya itu testimoni terkocak. Setelah dapat testimoni kocak siang hari, malam hari saya dapat testimoni yang tergahar soal teman saya yang dibilang gahar sama suaminya. Nah, terus yang Biomega ini adalah bagus untuk jantung juga. Dia makanan otak, isinya omega 3, DHA, dan EPA. Lalu yang abu-abu ini adalah tulang dan sendi. Yang tadi saya sebut Magne Kaldi, yang bagus buat tulang, buat otot, buat sendi. Lalu yang khusus sendi ada Proposa. Nah, ini juga salah satu produk favorit. Kenapa? Kebanyakan atau semua glukosamin dibuat dari cangkang kerang, di mana kemungkinan terpapar merkurinya tinggi, sementara Proposa dibuat dari jamur. Udah gitu antiinflamasinya dibuat dari kunyit dalam bentuk merifa. Kenapa penting dalam bentuk merifa? Karena merifa adalah bentuk yang paling mudah dan bisa diserap oleh tubuh. Jadi kalau dari salah satu training dari Coach Moni yang besok akan membawakan Healthy Talk Show ini, Coach Moni bilang bahwa kunyit dalam bentuk kurkumin sebenarnya tidak bisa diserap tubuh kecuali ada bantuan zat yang lain. Nah, kalau merifa adalah bentuk kunyit yang bisa langsung diserap tubuh. Keren ya, Yusana tuh udah mikirin sampai segitunya. Lalu ini ada Visionex, orang-orang yang punya glaukoma, rabun mata, katarak, pasti akan dikasih sama dokternya itu lutein. Nah, salah satu kandungan yang terkandung di Visionex adalah lutein. Ini bagus banget, saking bagusnya, gara-gara Visionex, saya harus beliin ibu saya kacamata baru. Padahal ibu saya umurnya waktu itu ibu saya umurnya 67 tahun. Saat baru mulai mengkonsumsi Yusana, beberapa bulan kemudian beliau pusing. Saya kira karena kebanyakan. Waktu itu saya kasih ibu saya langsung 6 botol, karena ibu saya waktu itu stroke. Ternyata pusingnya bukan karena overdosis, pusingnya karena minus matanya berkurang. Subhanallah ya, umur 65 tahun minusnya bisa berkurang gara-gara suplemen. Lalu ada Hepasil, ini favorit teman-teman saya yang pengen perutnya kempes. Jadi teman-teman yang kalau perutnya di bawahnya agak buncit, hati-hati cek ke dokter apakah itu fatty liver. Dan kalau fatty liver bisa minum Hepasil, karena Hepasil ini membantu sistem pembuangan tubuh, membersihkan hati, membersihkan ginjal, empedu, kayak gitu. Jadi ini adalah basic detox. Kita juga punya digestive enzyme untuk teman-teman yang mungkin kalau makan cepat-cepat sehingga enzim amilasenya belum terproduksi sudah menelan makanan, atau buat orang-orang yang ada yang tidak bisa mendigest zat-zat makanan tertentu, ini bisa dibantu dengan digestive enzyme. Lalu ini juga produk favorit saya, Fibergy. Fibergy adalah serat yang mengandung inulin dan psyllium. Dia selain membersihkan sistem pencernaan, juga mendukung kesehatan jantung, ginjal, dan hati. Dan aman banget dikonsumsi tiap hari. Jadi buat teman-teman yang nggak punya waktu untuk bikin sarapan, gampang banget kocok-kocok Fibergy. Kalau
rasa, kan ini nggak ada rasanya, biasanya saya tambah dengan madu, atau kalau saya lagi ada sayur, buah, ini enak banget kalau di jus pakai nanas dan pok choy. Dikasih perasan jeruk nipis. Aduh, enak banget. Oke, segitu aja soal kesehatan. Saya balik ke sini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tunjuk tangan atau meng-unmute dirinya sendiri dan bertanya. Oke, ada Bapak Irzan, silakan. Silakan unmute. Halo, bisa dengar? Ya, bisa. Untuk asam lambung sama gastrik itu vitaminnya yang cocok apa ya? Vitaminnya yang cocok, minimal pakai salsensial sama magnecal kalau saya. Jadi kebetulan anak saya ada GERD. Nah, dia tiap hari minum itu dan sudah setahun ini nih nggak pernah masuk rumah sakit. Biasanya anak saya kan, jadi ternyata salah satu buat teman-teman yang punya asam lambung atau MA atau apa, stres juga bisa memicu produksi asam lambung. Nah, biasanya setahun itu anak saya bisa masuk rumah sakit, masuk UGD itu setahun 2 kali. Biasanya selesai ujian. Mungkin selama ujian stres, makannya nggak teratur, terus badannya tahu nih dia masih ujian. Begitu ujian kelar, dia biasanya langsung joprak. Tiap tahun tuh, setahun 2 kali. Nah, tahun kemarin 2019 dia nggak pernah masuk rumah sakit sama sekali. Saya minum dia sasansia sama magnecal. Oke, kalau untuk dosisnya gimana? Dimakannya sekali sebelum tidur atau gimana? Jadi biasanya nanti kalau teman-teman beli produk di sana, di dalam botol itu sudah ada dosisnya. Nah, dosis yang ada di botolnya itu adalah dosis pemakaian untuk menjaga kesehatan buat orang yang sehat. Nah, kalau punya kondisi-kondisi tertentu, sebaiknya dikonsultasikan dengan siapa teman-teman membeli suplemennya. Nah, kalau anak saya itu, saya kasih salsensialnya sehari 2 kali, pagi dan malam. Terus magnekalnya sehari 2 kali, pagi dan malam juga, tapi 2 butir. Jadi, ada penelitian bahwa orang di antara umur 11 sampai 21 itu justru yang membutuhkan kalsium paling banyak. Jadi saya kasih anak saya kalsiumnya 4 sehari. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nih ada saya lihat di chat. Siang Coach, salsensial untuk anak mulai umur berapa boleh konsumsi? Jadi sebenarnya untuk vitamin mineral, Yusana punya 3, punya Yusanimal untuk anak umur 2 sampai 12 tahun, punya Body Rock untuk anak umur 12 sampai 16 tahun, lalu di atas 16 tahun bisa pakai salsensial. Nah, cuman karena Body Rock ini belum masuk Indonesia, biasanya saya akan tanya, anaknya ini tinggi berat badannya berapa? Biasanya kalau berat badannya sudah lebih dari 40 kilo, saya kasih dosis normal kayak orang dewasa. Tapi kalau berat badannya kurang dari 40, saya akan suruh dia cuma minum 1 sehari. Gitu. Menjawab pertanyaannya enggak? Oppo. Begitu Bapak atau Ibu Oppo. Jadi kalau untuk anak-anak salsensial boleh, tinggal dilihat kalau beratnya kurang dari 40 dikasih setengah dosis 1 kali sehari. Kalau di atas 40 dikasih dosis normal kayak orang tua aja. Bu, kalau untuk Bapak 40 tahun riwayat operasi ginjal, boleh tahu nggak operasi ginjalnya karena apa, Mbak Putri? Ginjalnya bocor. Oke, ginjal bocor. Saya karena ginjal bocor berarti kan sel-selnya perlu diperbaiki ya. Kalau saya sih sarankan salsensial, minimal salsensial sama hepasil. Bagus kalau bisa tambahkan propafanol, tapi karena ginjalnya punya kondisi, saya sarankan dikasih lihat dulu ingredient salsensial, hepasil, sama propafanolnya ke dokternya untuk dikonsultasi. Apakah ini nanti ada kontraindikasi dengan obat-obatan yang dikasih dokter atau enggak. Tapi saya yakin enggak, karena
Yusana itu bukan obat, tapi Yusana makanan. Jadi sama aja kayak obat tetap dikonsumsi sebagai obat, Yusana dikonsumsi sebagai makanan untuk memperbaiki sel, tapi dikasih jarak 2 jam. Jadi secara umum perbaikan sel itu minimal salsensial prosafanol. Dan karena ini ada hubungannya sama ginjal, tetap ditambahkan hepasil untuk ginjalnya. Gitu, Mbak. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut ke sesi kedua dari Healthy Talk Show ini? Sama-sama, Mbak Putri. Oke, saya masih buka kesempatan untuk mungkin 3 orang sebelum jam 2. Nanti jam 2 Bu Regina akan sharing sesuatu yang lain tentang Yusana. Kalau ada yang mau sharing testimoni, mau bertanya, silakan. Oke, Mbak Putri, silakan. Oke, selamat siang, Bu. Siang. Oke, aku mau nanya, ini kalau misalnya untuk anak umur 14 tahun, dia perempuan, cuman dia kan lahirnya prematur. Nah, dia itu kayak punya kelainan hormon gitu, jadi dia udah olahraga, udah makan yang bagus, sampai dia punya darah juga udah dites, tapi nggak bisa turun berat badan. Itu gimana ya, Bu? Bagusnya pakai vitamin apa ya? Multivitamin. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk keseimbangan hormon itu salsensial cukup. Kalau boleh tahu dia sekarang berat dan tingginya berapa? Dia beratnya sekarang 63 kg. Kalau tinggi sekitar 158 cm. 158. Oke, mungkin harus nurunin sekitar 10 kiloan ya. Jadi iya, sebenarnya kalau untuk hormonnya sendiri itu salsensial cukup. Tapi kalau kalau kemudian goalnya adalah untuk pengurangan berat badan, saya sarankan pakai basic detox-nya Yusana. Basic detox itu ada salsensial untuk hormon, metabolisme, lalu ada hepasil untuk membersihkan sistem pembuangan, karena dan dia juga sebenarnya hepasilin juga membantu memecah lemak ya sebelum dibuang. Dan juga yang lebih penting adalah dia membantu liver untuk membuang lemak-lemak itu. Jadi basic detox itu ada salsensial untuk metabolisme dan hormonnya, lalu ada hepasil untuk membersihkan sistem pembuangan, lalu ada fiber G untuk membersihkan sistem pencernaan. Bisa jadi obesitas juga terjadi ketika sistem pencernaannya tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi 3 itu minimal membantu gitu. Basic detox. Untuk yang sebelumnya tadi, yang soal ginjal, itu tadi sensial, hepasil, sama apa lagi ya, Bu? Yang satu sih. Kalau buat yang apa? Yang ginjal? Iya, yang ginjal. Kalau buat yang ginjal, salsensial sama hepasil plus profavanol. Jadi urutannya itu ya, urutan prioritasnya salsensial, hepasil, profavanol. Kalau buat anak yang mau turun berat badan ini, salsensial, hepasil, fiber G. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Putri. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sambil nunggu ada yang bertanya, saya share, saya kenal Yusana itu kenapa. Jadi di ujung tahun 2016 itu ibu saya mulai terserang light stroke yang pertama kali. Jadi beliau bangun tidur nggak bisa bangun karena sebelah kanan badannya tidak bisa bergerak. Tapi dia matanya bisa melek. Gitu. Terus akhirnya saya cek ke dokter, ternyata ada darah kental, penyumbatan pembuluh darah, semua penyakit yang dulu saya pikir adalah penyakit orang tua. Ada asam urat, ternyata ada darah kental, ternyata ada penyumbatan pembuluh darah. Akhirnya dikasihlah segala macam obat-obatan. Nah, itu bulan November, bulan Februari kayak gitu lagi. Karena saya memang udah nggak percaya sama obat-obatan, akhirnya saya bawa ke akupuntur. Di akupunturnya itu terapis
akupuntur yang saya pergi ini memang terapisnya pasien pasca stroke di RSCM. Jadi si Ibu Emma ini bilang, Mbak Mia, ibunya dikasih vitamin ya, biar sel-selnya diperbaharui gitu. Oh oke, Bu Emma gitu. Saya mulai kasih dia multivitamin sama minyak ikan sama kalsium. Karena itu yang disuruh sama si terapisnya ini. Terus tapi kemudian bulan Mei ibu saya bilang, Kak, Mama kok mulai agak semutan lagi ya. Jadi ibu saya udah mulai ngenalin tuh kalau dia mulai tangannya kebas, terus tangannya nggak bisa menggenggam, itu biasanya bentar lagi stroke gitu. Jadi dia bilang sama saya, Kak, Mama kok tangannya kebas, terus nggak bisa genggam lagi ya, dia udah ketakutan. Saya bingung kan mau ngapain. Oke. Nah, Mbak Windy baru ngasih ke saya sesi bisnis sudah mulai. Oke, siap. Nah, saya terusin ceritanya. Jadi akhirnya saya posting di Facebook. Saya bilang, nyokap kayaknya mau stroke deh bentar lagi. Bingung mesti ngapain. Ke dokter udah, ke akupuntur udah. Nah, teman lama saya, teman kantor di tahun 2000-an, message saya di Facebook, dia bilang, Mi, bokap gue juga stroke, udah 6 tahun loh, udah duduk di kursi roda. Terus sama si Brian, gue disuruh, jadi teman saya ini punya pacar orang Kanada, sama si Brian disuruh pakai Usana, itu vitamin bagus deh. Gitu. Akhirnya saya datang ke Menara Jam Sostek, ketemu sama mentor saya namanya Nathan Kolo, dia memang health coach, ngerti nutrisi. Akhirnya di awal saya kenal Usana adalah saya membeli produk Usana yang direkomendasikan oleh Nathan buat ibu saya. Jadi setelah 3 bulan mengalami peningkatan yang menurut saya sih luar biasa ya. Ibu saya nggak cuma, jadi ibu saya waktu itu 2 minggu bisa jalan, terus 1,5 bulan sampai 2 bulan, akhirnya tangannya bisa buat megang gelas lagi. Tadinya dia nggak bisa megang gelas tuh, tangannya nggak bisa gini kan. Terus, nah, yang lucunya adalah setelah 3 bulan, saya ketemu ibu saya, kok kulitnya bagus. Biasanya ibu saya kan ada eksimnya. Jadi ibu saya tadinya tuh ada eksim kering yang kulitnya bersisik. Terus kalau stres itu basah dan bau. Karena saya bilang, Mama, kok kulitnya bagus gitu. Terus anak saya yang paling kecil, dia kalau ngomong memang belak-belakan, dia bilang gini, iya Bun, nenek sekarang kalau mandi, kamar mandinya nggak bau amis lagi. Gitu. Kan anak saya 4, saya tinggal dengan 2 anak saya yang sudah kuliah. Anak saya yang kecil, 2 yang kecil itu tinggal sama ibu saya. Jadi ketika saya ngunjungin ibu saya, anak saya yang kecil dia bilang gitu, iya Bun, sekarang nenek kalau mandi, kamar mandinya nggak bau amis lagi gitu. Kurang ajar banget ya dia. Terus akhirnya pas mau sholat, ibu saya kan mau ambil air wudhu, buka jilbab kan. Terus saya bilang, loh Mama, rambutnya kok sekarang ada hitam-hitamnya. Jadi ibu saya tuh rambutnya udah semuanya udah putih. Tapi setelah minum di sana itu tumbuh rambut-rambut kecil dan tubuhnya tuh hitam. Jadi kalau sekarang ibu saya buka jilbab, rambutnya nggak putih semua, udah abu-abu hitam gitu. Di situ saya jadi tertarik dan akhirnya saya coba Usana dan akhirnya saya mulai belajar bisnisnya. Dari cuman tertarik belajar nutrisinya, akhirnya saya belajar bisnisnya dan akhirnya saya menjalankan bisnisnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mengetahui sisi bisnis Usana, nanti teman-teman silakan datang ke call seperti ini lagi jam 7 malam. Nanti Bu Regina akan share perjalanan bisnisnya dan bagaimana kalau teman-teman ingin melakukan bisnis Usana. Kayak gitu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, call ini akan saya akhiri. Begitu ya Mbak Windy? Oke, kalau gitu kita sudahi call hari ini. Terima kasih buat yang sudah hadir, buat teman-teman yang sudah ada di Usana, di-share pengetahuan ini buat teman atau saudara. Kita nggak pernah tahu siapa yang butuh Usana. Terus, wow. Nah, ini adalah transformasi dari salah satu mentor di Usana namanya Coach William. Jadi teman-teman bisa lihat. Hi, everybody. Hi. So I just share my transformation since I joined Usana. Yes. Jadi Mr. William akan share transformasinya setelah join Usana. So I weighed myself this week and I done another health check scan and I've now lost 34 kgs. Jadi tadi pagi Mr. William timbang berat badan
sama melakukan health check. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan health check. Jadi beratnya udah turun 34 kilo. And when I looked at my health check result, and 2 years ago, my score was 80, and my score this week is 93.9. Wow, jadi 2 tahun lalu, Mr. William health check kan, skornya itu 80-an. Tadi pagi skornya 93. Well done. Wow, it was quite a big surprise. I didn't realize it was going to be that big a transformation. So but that's great because it's measurable and it's on numbers. You can measure it. Ya, jadi teman-teman, yang saya suka dari Usana adalah hasilnya itu benar-benar bisa diukur, bisa dilihat. Bahkan Usana itu punya yang namanya garansi poten garansi, di mana kalau teman-teman misalkan memakai produk Usana untuk satu kondisi tertentu, ketika tidak ada perubahan dan dilampiri dengan hasil lab, itu bisa garansi uang kembali 100%. Kayak gitu. So one of the things that I've learned in Usana is when your body doesn't have the right nutrients and antioxidants and minerals, we eat and we get really hungry because the body's telling us we need more quality fuel. So people tend to overeat because they don't have the right nutrition. So when you get better nutrition, your hunger and your ravenousness goes less, and you end up balancing out. So you don't eat all the rubbish because your cells are getting what they need. So your hunger becomes less. Nah, jadi salah satu yang bisa Mr. William dapat dari Usana adalah sebenarnya ketika tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang tepat atau nutrisi yang cukup, dia akan terus-terusan membuat kita merasa lapar. Jadi saat teman-teman harus mulai aware dari sekarang, ketika teman-teman merasa lapar, apakah benar butuh makanan lebih atau sebenarnya butuh nutrisi lebih? Karena kecenderungannya adalah orang-orang tuh makannya banyak, tapi nutrisinya nggak ada. Tapi terus ketika lapar, makan yang nggak ada nutrisinya lagi. Tapi terus badannya tetap bilang, saya butuh nutrisi. Tapi terus teman-teman makan yang nggak ada nutrisinya. Akhirnya apa? Makannya banyak, nutrisinya nggak ada, selnya rusak, badannya gendut. And what I love about Usana is because they're a science company, they've formulated the product to absorb right into the cell and switch the cell's own production of antioxidants on the inside, which creates anti-aging in the cells. And then when the cell reproduces a new cell, it's a better quality cell. So we're getting younger rather than getting older. So it's anti-aging. Nah, jadi ini udah saya sebut sebenarnya tadi ya, bahwa yang dilakukan Usana itu nggak cuma ngasih makanan, nggak cuma ngasih antioksidan, tapi bikin badan kita produksi antioksidan. Kemudian nutrisi-nutrisinya memungkinkan tubuh kita memproduksi sel baru yang muda, yang sehat. Itu kenapa kemudian Usana juga disebut sebagai anti-aging. Jadi Usana memang melakukan anti-aging karena apa? Karena memproduksi sel baru setiap hari. Kan ketika sel-sel yang muda, kita menjadi tetap muda. So I've been involved with Usana now for coming up for 7 years, and I look 10 years younger, but I'm 7 years older, and my blood tests, my cholesterol, my whole scores are all younger. It's because I follow this company. This company and Dr. Wentz has changed my life because he's a scientist in the cell. So I follow his recommendation and I got the most amazing result. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan Usana ini, seperti yang saya bilang tadi, semuanya adalah untuk kebaikan, di mana sel yang rusak, sel yang mati, sel yang sakit, itu diperbaharui, jadi muda lagi, jadi sehat lagi. Makanya teman-teman bisa lihat di sini Mr. William nggak cuman
ini hilang berat badan, tapi juga terlihat jauh lebih muda. So this is why if you're on this call and you're actually part of USANA or you're on this call as a guest, these products will transform your health as well as your family, because the world is becoming more of a dangerous place with the chemicals and the toxins and obviously viruses and other things. So we have to make sure we get their protection. And lots of companies say they're the best, but it's just marketing hype. They're not science companies, they're just marketing company. And that's why I trusted USANA with my health and my family's health, because they were proven and they work with the doctors and the scientists all over the world. So they weren't a marketing company, they were a science education company, which is very, very different. Nah, itu juga yang membedakan USANA dengan perusahaan yang lain adalah USANA nggak sekedar produksi suplemen untuk dijual, karena USANA bukan perusahaan marketing, tapi USANA adalah perusahaan yang didirikan oleh ilmuwan. Jadi memang ketika didirikan tujuannya memproduksi suplemen yang bagus, bukan memproduksi suplemen yang laris doang. So if you think about it, we're in Indonesia at the moment. There's 270 million people. The diet is not very healthy. People are lacking education. And that's why we're here. We're here to educate the country and how not to get sick, how to stay away from disease, how to not end up on medication, and have a happy, healthy life with their family. So that's why we're here as a solution to the biggest problem that's here. And that also creates an opportunity also. Oke, dan bagusnya lagi adalah USANA nggak cuma sekedar jual, tapi juga memberikan lagi kembali ke konsumennya dengan memberikan peluang atau kesempatan bisnis buat customer yang kemudian mau sharing tentang USANA. And then the great thing is every morning we have a free mentoring program for members, so they can learn about their health, they can learn about confidence, they can learn to do public speaking if they want, or they can learn to be a better leader in their community. And we teach positive mindset. So we teach holistic skills that make your life better. It's not about selling. It's about growing ourselves as people and then helping our family become better and our community become better. Oke, jadi karena salah satu value USANA adalah community, jadi memang USANA ingin memberikan lagi ke komunitas. USANA salah satu visi Dr. Marones memang pengen mendirikan keluarga tersehat di dunia. Jadi kita nggak cuma menjadi lebih sehat secara fisik, tapi juga sehat secara finansial. So that's enough for me. I hope I offer some value. So have a great day, and I'll hand you back to Mia. Thanks. Okay, thank you William for sharing. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Welcome. Sekarang kan Mr. William sharing transformasinya di bidang kesehatan. Nah, buat teman-teman tadi kan juga disebut-sebut ada peluang bisnis. Nah, buat yang penasaran bisa nanti ikut jam 7 di mana Ibu Regina, istrinya Mr. William yang akan sharing nih gimana sih sampai mereka kenal USANA, gimana perubahan hidup mereka setelah di USANA, karena Ibu Regina sendiri punya story yang menarik untuk di-sharing bagaimana dia saat itu kenal USANA karena kondisi kesehatannya. Jadi saya undang lagi teman-teman yang hadir di sini untuk hadir lagi nanti malam jam 7. Saya sudahi sekarang. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.